Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Fufu Fafa. Sekarang serius salam Fufu Fafa ini sekarang saking trendingnya ini Mbak Agi ya. Jadi mestinya salam akal sehat. Ya ampun, kita mau Ya, ngomong. mhm, Ya, ya, ya. itu itu Jija Bajai kalau Fufafa itu Mas Hersut kalau Oke, sekarang. iya, iya. Ini saking trendingnya Mbak Agi sampai kemudian sampai Menteri Menkominfo aja bela-belain ya, gimana nggak jadi heboh begitu ya. Jadi saya kira dalam Mhm, beberapa pekan ini memang didominasi itu dan seperti yang kemarin sudah saya singgung juga sekarang soal itu kayak kelihatannya tuntutan publik mulai meningkat Mbak Agi. Jadi bukan hanya ya, sekedar membongkar-bongkar itu, tetapi berkaitan dengan yang mereka sebut sebagai mental illness ya, kesehatan mental gitu yang dan kemudian iya. tuntutannya supaya jangan sampai dilantik jadi wakil presiden. Kan tuntutannya udah mulai ngarah situ Mbak sekarang kalau kita lihat Iya. perkembangannya di media sosial ya. Mhm. Iya betul sekali Mas Hersu, banyak sekali yang menyarankan supaya yang bersangkutan ini Fufafa yang kemudian diidentifikasi sebagai Gibran sehingga tuntutannya kepada Gibran gitu. Jadi Gibran ini diminta banyak netizen yang mengusulkan agar setidaknya gitu diperiksa ulang gitu soal kesehatan mentalnya atau mental health-nya begitu. Apakah dia menderita gangguan jiwa atau sebetulnya kalau dulu kita ngomongnya gila ya Mas Hersu, kalau sekarang orang ngomongnya ODGJ. Dan jangan marah kalau kita bilang ODGJ karena ODGJ itu tingkatannya tuh bertingkat-tingkat banyak sekali dari mulai stres, depresi apa dan sebagainya sampai kemudian skizofrenia dan sebagainya. Jadi ya wajarlah orang kalau seperti itu Mas Hersu karena ini memang kalau kita melihat postingannya selain menyeramkan gitu ya dan kemudian mengancam memfitnah begitu Mas Hersu dengan kata-kata yang tidak wajar sebagai orang yang berpendidikan dan dari keluarga yang berpendidikan pula begitu ya. Ini sangat tidak wajar Dan apalagi menghina juga ya, menghina orang lain. menghina juga, betul, menghina secara fisik juga, rasis, kan pasti diajari dong di sekolah. Kita aja yang sekolah biasa-biasa saja diajari soal itu, apalagi ini dari keluarga yang kalau kalau betul ya, selama ini kan diragukan ijazah Pak Jokowi. Kalau saya masih percaya ya, Pak Jokowi berdasarkan kesaksian dari teman-temannya based on itu begitu ya. Nah, kalau memang betul dari keluarganya yang berpendidikan dan kemudian dia ketika itu dari mulai saat dia remaja Pak Jokowi sudah mulai menjadi wali kota. Terus kemudian ketika Pak Jokowi mulai jadi gubernur dia sudah meningkat dewasa, dia mulai sekolah di luar negeri dan sesudahnya sampai Pak Jokowi menjadi presiden pun dia sudah di usia dewasa gitu. Tapi saat-saat terakhir tahun 2019 2020 ternyata cuitannya masih seperti itu begitu. Jadi kan wajar kalau orang kemudian kok tidak ada pertumbuhan kedewasaan ya, tidak ada tahapan-tahapan seperti yang dilalui oleh manusia-manusia wajar lainnya, umumnya begitu. Jadi ya seperti yang dikatakan Mas Hersut, kalau saya sih setuju saja Mas Hersut. Dan ini harus fair ya. Dan sekarang ketika dia ngeles gitu kan istilahnya dan ngelesnya identik dengan yang dilakukan oleh Pak Jokowi begitu, ya kita ya wajarlah kalau tidak banyak yang percaya begitu. Ya, Sebagian ya, ya, besar ya, ya. saya identifikasi dia dengan Fufafa itu adalah orang yang sama. Ya, makanya saya nggak terkejut kalau ketika kemudian muncul bantahan dari Pak Budi Aris Tyadi ya, Menkominfo yang menyatakan bahwa itu bukan, katanya mereka Betul. sudah melakukan penelusuran gitu. Orang justru malah kemudian dia justru dibully habis juga oleh para para netizen gitu karena satu ini orang mengenal dia selain sebagai menteri kan dia ini juga buzzer ya karena dia kan projo ya, projonya si Betul. projo itu relawannya Pak Jokowi dan apalagi kemudian dia sendiri dianggap oleh publik sekarang ini bukan bukan pejabat yang capable menangani Kominfo itu karena ini berkaitan dengan bobolnya data pusat data nasional waktu itu dan kalau berkaitan dengan soal cuitan-cuitan yang juga seperti yang yang apanya nuansanya mesum itu dia juga punya jejak digital gitu jadi dibongkar-bongkar karena itu saya nggak terkejut kalau orang seperti Roy Suryo ngingetin udah deh nggak usah ikut campur tangan ini atau yang dalam bahasa netizen sebut mulai mau nyebokin Gibran nanti karena dampaknya dia sendiri yang juga akan ikut dibongkar-bongkar. Kalau toh kemudian saya juga lagi memikirkan ya bagaimana caranya ya dia kira-kira nanti kalau betul mau coba meluruskan bahwa itu bukan bukan Gibran kok gitu ya kan karena kalau kita lihat di netizen kan data-datanya itu valid banget gitu ya yang disodorkan itu dan Mbak Agi kan selalu bolak-balik ngingetin bahwa
netizen kita khususnya yang di Twitter itu bukan orang-orang alay, banyak juga yang jago-jago IT di situ yang dia pasti kalau mereka melakukan semacam itu nggak asal ngomong, yang oleh Roy Suryo disebut sebagai detektif netizen gitu loh. Iya betul sekali Mas Hersu. Jadi, mereka yang ada di, X atau Twitter itu tingkatannya memang berbeda dan itu ada surveinya dan itu valid. Jadi mereka, banyak sekali profesor di situ, doktor dan mereka akhirnya terbentuk, komunitas. Jadi secara misalnya banyak sekali, anak-anak yang, Korea minded gitu ya, yang memang penyuka budaya Korea, baik itu musik maupun film, itu mereka otomatis mereka memiliki komunitas itu terbentuk berdasarkan saling memfollow, saling mengikuti begitu kan, sehingga ketika salah satu mencuit maka kemudian akan ramai seperti itu dan terbentuklah itu trending topik begitu. Sementara untuk hal-hal politik pun terbentuk komunitas tersendiri di situ Mas Hersu. Jadi memang unik di X itu begitu. Dan untuk yang remaja-remajanya, Gen Z-nya dan milenialnya pun juga mereka-mereka yang memang kalau saya melihat itu menengah lah begitu, minimal menengah ke atas. Berbeda dengan TikTok. TikTok itu memang mohon maaf sebutannya adalah alay. Banyak sekali yang bahkan mereka mengatakan sebagai warga 58 gitu atau warga 78. 78 ini mengacu kepada IQ 78 rata-rata Oh, yang dimiliki masyarakat Indonesia dan kita tahu Mas Irsu terbentuknya untuk dapatnya angka 78 itu artinya itu seimbang antara yang di atas 78 yaitu 79, 80 dan sebagainya dan kemudian mereka pemberatannya adalah berarti ada IQ yang hanya 50, IQ yang hanya 40, IQ yang hanya 60 itu untuk untuk Asia saja itu termasuk yang rendah begitu. Ada berapa negara yang paling rendah dan itu termasuk Indonesia untuk rata-rata tersebut. Nah, jadi memang untuk yang di TikTok itu rata-rata yang seperti itu Mas Hersu dan jadi terbentuk komunitas yang ini. Nah, kalau di X itu mau tidak mau orang harus hati-hati mencuit karena mereka itu sangat melek data dan mereka itu yang tidak terbatas kuota. Kan sering ledek-ledekan, makanya beli kuota biar nggak susah gitu untuk googling atau mencari di aplikasi yang lain begitu. Nah ini memang Mas Hersu apa yang terjadi pada Budi Ari ini seperti asal-asalan lah dia ngomongnya. Saya pun terkejut melihat yang sudahlah itu ngeles. Kalau seandainya orang berbicara by data dia akan formal, dia menatap mata kepada orang yang diajak berbicara, dia mengatakan itu dengan yakin, dengan kalimat yang kronologisnya bagus begitu ya, yang tertata dan kemudian dia ajukan data-datanya. Inilah penelitiannya, contohnya ini, alasannya ini, begitu kan semuanya dia bisa paparkan sebagai orang yang berpendidikan, apalagi kedudukannya adalah menteri. Tapi di sini dia kan seperti ngeles saja, sudahlah ini, ya ini kita sudah tahu bahwa itu bukan orang yang sama kan hanya sekilas saja dan meminta supaya orang tidak mempersoalkan itu lagi. Ini kan bukan jawaban yang bukan jawaban yang orang yang berwawasan lah begitu ya Mas Hersu dan apa yang dikatakan Roy Suryo di sini kita bacakan saja. Roy Suryo jelas-jelas dia kilat nih ya. Roy Suryo sebelumnya kan dia sudah membuat tulisan juga yang dia mengidentifikasi mungkin karena Roy Suryo ini sudah pernah terkena delik ITE begitu, jadinya dia tidak mau menyebut nama Gibran. Tapi sudah jelas-jelas dia mengatakan bahwa itu identik dengan nama yang sekarang ini diperbincangkan dengan nama yang disebut dan dengan nama yang ambiar itu seperti itu. Nah, dia pun kemudian ketika ada jawaban dari Gibran yang mengatakan ya tanyakan kepada orangnya, kepada yang memiliki akun tersebut. Kemudian juga Budi Ari mengatakan hal tersebut. Ini Roy Suryo langsung dia menulis lagi jawabannya begitu. Yang dia sama sekali dan dia juga mengatakan bahwa Budi Aris Setiadi itu tidak perlu komen seharusnya karena dia sama sekali tidak kompeten dan malah membuat blunder begitu. Dan dia juga membocorkan bahwa jejak digital Budi Aris Setiadi di akun Facebook pun juga bermasalah begitu ya. Ini adalah orang yang bermasalah juga. Beberapa contoh saja. Pada tanggal 6 Oktober 2011 dia menulis di Facebooknya dilema laki-laki ketika pulang
Di situ ada foto Rambo pulang ke rumah dan rumah istri muda dan cari istri lagi. Mungkin itu semacam joke, tapi buat orang yang sudah dewasa, apalagi orang yang apa namanya menginginkan masa depan yang ada di pemerintahan dan sebagainya, kita tahu ya Mas Hersu, Budi Ari seperti itu sebaiknya dia tidak membuat jejak-jejak yang seperti itu. Kemudian ada gambar meme, jika duduk bersama tidak menyelesaikan masalah, cobalah dengan tidur bersama. Itu kan sesuatu yang tidak patut juga untuk diunggah, walaupun itu dia maksudnya adalah joke begitu. Ada juga yang bersama tentara Wamil Israel 16 Januari 2015. Nah, ini sensitif juga kalau seandainya suatu saat dia menjadi duduk di pemerintahan, dan sepertinya dia happy ketika dia ada 3 foto di mana Budi Ari bersama 2 tentara wanita Israel. Walaupun itu hanya sekedar foto, tapi itu sensitif karena soal isu Israel hubungannya dengan Indonesia. Dan masih banyak yang lain Mas Hersu, sebetulnya jejak dari ada juga foto mendiang ada foto mendiang Yulia Perez dengan tato Garuda di dada, dan kemudian dia ditulisi Garuda di dadanya begitu. Biasanya Garuda di dadaku begitu, Garuda di dadanya. Dan sebenarnya kalau soal Garuda ini Mas Hersu, ini juga ada juga Fufu Fafa ini yang kita belum belum ungkap ya. Tapi dia pun mencuit soal menulis soal Garuda ini di Kaskus. Fufafa ini menulis seperti ini. Garuda merah adalah burung yang sedang mengalami menstruasi. Segera segera beli pembalut biar nggak bocor-bocor-bocor. Tapi kalau beli pembalut jangan di malam hari, ntar bisa diculik kampret. Oh nasibku, saya tidak tahu apa itu TPID. Coba tanya atasan saya. Saya rasa ini tahun 2014 ya. Karena pada waktu itu Pak Prabowo tidak tahu apa itu kepanjangan TPID. Ini sengaja kan, disengaja oleh Pak Jokowi. Dan kemudian Garuda Merah adalah lambang dari Partai Gerindra. Dan menurut dia kalau Garuda ya mungkin tidak merah. Kalau Garuda merah berarti menstruasi. Luar biasa imajinasi dari Fufafa. Kemudian dia kalau beli pembalut, segera beli pembalut biar nggak bocor-bocor-bocor. Karena Pak Prabowo ketika sekretarisnya seringkali mengatakan keuangan kita, anggaran kita itu bocor. Kalau tidak bocor kita bisa membiayai ini, bisa membiayai itu, kan seperti itu. Sehingga mohon maaf seringkali waktu itu oleh lawan politiknya disebut sebagai prabocor gitu. Jadi sering diledek. Jadi ini jelas ini ditujukannya kepada Pak Prabowo. Tapi kalau beli pembalut jangan di malam hari, entar bisa diculik kampret. Nah, ini mengacu juga kepada tuduhan penculikan kepada Pak Prabowo. Ini dianggap oleh sebagian besar netizen ini juga merupakan suatu pelecehan begitu terhadap lambang negara kita, Mas Hersu. Ini memang orang yang bermasalah, kemudian diklarifikasi oleh orang yang bermasalah. Ya, hancur jadinya. Ya. Nah, tapi kalau kita lanjutin ya, ngomongin soal Pak Budi Ari, ini kan bukan hanya soal Fufu Fafa yang dia komentari juga, ini soal Kaisang juga ya, dan Kaisang dan Erina. Ini juga itu ramai juga kan Mbak Agi, karena dia menyatakan bahwa dia itu Erina pergi ke Amerika itu kan dalam kondisi hamil besar, jadi dia tidak boleh naik kendaraan umum, itu dia mengistilahkan gitu, kendaraan umum. Dan saya jadi teringat juga sebelumnya itu juga Noel Ebenezer. Ini kan juga dulu Jokowi mania, sekarang jadi Prabowo mania, itu dia menyatakan bahwa dia mendengar itu bukan gratifikasi, bukan juga nyewa, tapi itu dia nebeng aja karena kebetulan ada temannya yang pergi ke Amerika menggunakan pesawat pribadi, jadi dia diberi tebengan. Nah ini juga kelihatannya mulai coba-coba mereka menghilangkan jejak, tapi yang nggak masuk akal gitu loh penjelasannya. Iya, kalau kita melihat flashback gitu kembali kepada konten kita sebelumnya Mas Hersu, itu ada keterangan dari Alvin Lee ketika itu ya Mas Hersu, juga ada keterangan dari pengamat penerbangan yang lain, saya lupa namanya. Disebutkan di situ bahwa selama di Amerika ada jejaknya kemana saja pesawat tersebut mendarat. Jadi misalnya pesawat itu ada di mana ketika itu ya, di Nevada ya, di Las Vegas begitu ya. Terus kemudian dia ada di California begitu kan. Terus dia ada di mana lagi saya lupa kota-kotanya begitu. Philadelphia juga ya, dia pernah juga ke Philadelphia. Ya betul, ke Philadelphia juga begitu. Nah, artinya ini apa ya Mas Hersu? Apakah kalau dikatakan dia nebeng, loh nebengnya kok
ketujuan yang emang diinginkan oleh pasangan tersebut, begitu kan. Hmm. Termasuk, nebengnya juga, berarti pasangan tersebut menghantarkan dia ke universitasnya, universitas tempat Erina akan menempuh pendidikan S2-nya, begitu. Ini, nebeng tapi dia ngikutin tujuan-tujuan dari yang memang dituju oleh Erina dan, Kaisang, begitu. Ya, Apakah jauh bisa banget tuh, kita jauh tuh ya. Jadi yang jauh mulai gitu. dari West Coast, di kawasan West Coast Amerika, kemudian ke East Coast, kan sekolahnya di kawasan di sana di bawah New York ya. Sekolahnya itu di kawasan, kalau di Amerika disebutnya East Coast gitu ya. Ya. Betul. Jadi ini kan kita pernah bilang ini seperti taksi terbang ya, Mm-mm. mengantarkan dia ke pusat perbelanjaan, kemudian ke pelabuhan ke Darmaga gitu yang memang terkenal di sana, kemudian belanja kereta bayi, kemudian mereka jalan-jalan apa dan sebagainya begitu. Ya rasanya kalau seandainya ini mereka bukan nebeng, tapi kalau betul ada pemilik pesawat di dalam pesawat yang sama tersebut begitu yang kita Mm-mm. identifikasi sekarang kan kakaknya ada di pesawat Mm. yang sama karena unggahan kokpit pesawat begitu yang biasanya itu kita tidak boleh masuk ke situ sehingga orang yakin itu adalah pesawat pribadi sehingga si penumpang boleh ke kokpit. Itu kan diunggah oleh kakaknya Erina Mas Irsu. Sementara kalau untuk jendela itu diunggah oleh akunnya Erina begitu. Mm. Mm. Nah, jadi kemungkinan kakaknya juga ikut di pesawat tersebut. Tapi kalau seandainya memang si pemilik pesawat juga ada di pesawat tersebut, nah artinya dia nganterin dong. Kalau nganterin bukan nebeng dong Mas Iya, Irsu begitu. kalau Nah, nebeng kalau cuman ikut turun di jalan ya, kalau nebeng itu ya nah, Mbak itu ya. turun di jalan kalau dia nganterin kemana-kemana sesuai dengan tujuan yang dikehendaki itu namanya gratifikasi begitu. Pasti ada maksud di balik itu. Masa ada orang ngasih 8 miliar untuk ongkos perjalanan begitu saja. Belum lagi itu ongkos buat landing, ongkos parkir apa dan sebagainya. Mungkin jauh lebih besar lagi dari itu. Ya, ya, itu istilahnya kalau di penerbangan disebut ground handling ya, di Ya mereka betul. mereka parkir itu mahal, biaya Mhm. biaya seperti itu. Dan itu juga perlu perencanaan khusus kan, penerbangan semacam itu, untuk Betul. misalnya mereka mendarat di mana itu perlu perencanaan serius. Jadi kalau nebeng nggak bisa seperti itu. Kalau nebeng ya gue ikut sampai mana deh lu, ya udah gue turun di situ, ntar setelah itu gue ngelanjutin naik kendaraan yang lain, kan kira-kira gitu kalau nebeng itu namanya. Jadi memang memang ada upaya-upaya semacam itu, karena sekarang ini betul-betul mereka tidak menduga bahwa di akhir masa jabatan Pak Jokowi yang kelihatannya kemarin sangat perkasa banget, bisa ngatur semuanya, itu tiba-tiba Mhm. semua skenario kan tanda-tandanya berantakan semua ini Mbak Agi ya sekarang ya, yang orang sering menyebutnya sebagai ambyar, dan pintu masuknya Mhm. itu kemudian anak-anaknya Pak Jokowi kan yang jadi pintu masuk, justru Mhm. malah yang saya kira mungkin mereka tidak akan menduga seperti itu, kalau kemudian yang bergerak itu kalau kemarin misalnya ketika menolak menolak rencana undang-undang pengesahan Mhm. undang-undang pilkada itu kan, yang itu bergerak secara serentak juga begitu, dan sekarang dengan Betul. Erina dan ditambah lagi dengan Gibran sekarang dengan Sulfu Fafa ini betul-betul menunjukkan bahwa ini tidak ada henti-hentinya serangan terhadap Ya. keluarga Pak Jokowi, dan kemudian bahkan ini sampai kemudian menjadi sorotan media asing ya Mbak ya, seperti South China Morning Post Mhm. kita menulis dari from New Hope to Mulyono gitu ya, yang disebutnya begitu ya sekarang. Coba bayangkan media asing pun nyebut nama Mulyono, itu kan betul-betul ini jadi udah isu internasional gitu. Iya, luar biasa ya, sampai kemudian dijelaskan juga bahwa Mulyono itu adalah birth name-nya, nama lahirnya begitu. Dan tapi sekarang ketika orang menyebut Pak Jokowi sebagai Mulyono, maka itu adalah to humiliate Iya, him gitulah. iya, iya. Untuk apa namanya? Ya pokoknya Ya, tidak menghancurkan nama nama baik lah gitu. begitu ya, begitu. Jadi ya ini nasib Pak Jokowi ya, tapi saya rasa ini bukan datang dari masyarakat, tapi justru diundang oleh perilaku mereka Ya. sendiri begitu. Iya Hmm. kan Mas Hersud? Dan ini saya rasa ini adalah skenario dari Allah ya Subhanahu wa taala. Yes. Karena mungkin juga dahsyatnya dari sholawat asgil gitu, karena memang kan saya percaya itu loh Mas Hersu ketika orang marah tapi dia tidak berdaya, kemudian mereka akhirnya menempuh jalur langit begitu, saya tidak berdaya ya Allah, tapi apa yang harus saya lakukan, saya lantunkan saja sholawat asgil gitu agar mereka yang bermasalah ini berpolemik dengan mereka yang bermasalah juga dan mereka akhirnya juga malah mengumbar keburukannya sendiri tanpa kita harus mencari-cari
Ari begitu. Nah, inilah yang terjadi sekarang pada keluarga Pak Jokowi. Ya mestinya mereka ya harus sadar begitu ya, nggak usah ngeles-ngeles lah, percuma ngeles karena memang sudah ya, apa ya, sudah sangat-sangat terbuka dan ini malah menimbulkan kemarahan. Hari ini Mas Hersu itu yang menjadi trending topik adalah Erina dan hamil. Kenapa? Karena ngelesnya nggak bermutu Pak Budi Hmm. Ari itu begitu. Ya Hmm. coba ini saya lihat saja. Orang akhirnya kan melihat bahwa apa yang dikatakan oleh Pak Budi Ari itu sangat-sangat tidak apa ya, tidak ilmiah. Karena orang akhirnya mencari apakah betul kalau udah usia 8 bulan itu tidak bisa naik pesawat. Oke, ternyata memang betul kalau menurut saya si Mas Hersu itu pada kehamilan bermasalah. Hmm. Tapi pada kehamilan yang tidak bermasalah, misalnya ini pada websitenya Mayo Clinic. Mayo Clinic ini ada di luar loh ya, Amerika itu apa ya? namanya? Ada di Amerika. Jadi ini di website www.mayoclinic.org. Tapi ini sudah langsung diterjemahkan oleh Google Translate. Di Hmm. situ saya bertanya, bisakah wanita hamil 8 bulan bepergian dengan pesawat? Dijawab oleh ada artikel Mayo Clinic yang sudah dipublish. Jawaban dari Mari Marnats MD, umumnya perjalanan udara sebelum usia kehamilan 36 minggu dianggap aman bagi orang yang tidak mengalami masalah kehamilan. Namun jika Anda hamil, sebaiknya bicarakan dengan penyedia layanan kesehatan sebelum terbang. Jadi pada umumnya itu dianggap tidak bermasalah. Ada satu lagi, misalnya saya mencari website yang juga pernah mengunggah ini dari website www.lionair.co.id. Nah, dia menulis, ibu hamil dengan usia kehamilan sampai dengan 28 minggu, kurang lebih, atau kurang dari 28 minggu diperbolehkan terbang tanpa ada larangan. Jadi bebas saja. Dan ibu hamil dengan usia kehamilan 28 sampai 35 minggu diperbolehkan terbang dengan syarat mendapatkan persetujuan dari dokter minimal 7 hari sebelum keberangkatan. Jadi 7 hari sebelum keberangkatan, cek kesehatan, saya juga pernah melakukan itu, dan oke saja dan saya terbang. Ketika itu saya melakukan peliputan. Dan bahkan seharusnya dalam 1 hari itu sebaiknya ya disarankan dokter sebaiknya tidak untuk landing dan kemudian take off begitu ya. Tapi ketika itu karena saya mengikuti perjalanan seseorang yang sangat penting begitu untuk peliputan, saya bahkan ada di 2 kota itu Mas Hersu, take off dan landing dan alhamdulillah tidak mengalami masalah. Padahal waktu itu sudah kehamilan 8 bulan lebih. Jadi memang ini tergantung kondisi. Nah, bagaimana dengan kondisi Erina? Kita kan tidak bisa, kita tidak mengetahui secara persis. Tapi kalau melihat Erina makan roti yang 400.000, dia makan lobster yang harganya mahal, dia masih bisa jalan mencari kereta bayi, dia foto-foto yang tentunya tidak hanya sekali jepret ya. Kita lihat itu adalah fotografer profesional yang mengambil foto-foto tersebut dan kemudian dia mengunggahnya ke sosial medianya dan sebagainya. Dia melakukan perjalanan dari kota ke kota di Amerika, artinya dalam kondisi sehat, Hmm. alhamdulillah. Hmm. Ya, artinya ya, berarti apa yang dikatakan oleh Budi Ari bahwa dia kan sudah 8 bulan tidak bisa naik angkutan umum. Ya, kasihan banget gitu ya. Maksudnya kasihan banget itu orang kasihan banget yang menerima ucapan Budi Ari yang menurut saya itu adalah pembodohan begitu. Hmm. Karena kenyataannya tidak seperti itu dan ini banyak sekali dikecam Mas Hersu. Ini Hmm. banyak sekali dikecam. Ya, ya. Saya bacakan saja ya kecamannya Mas Hersu. Bahkan kemudian dibanding-bandingkan juga dengan apa namanya dengan keadaan ibu-ibu di Indonesia pada umumnya. Hmm. Ada yang malah ini berdampak kepada Erina. Ini misalnya mengatakan gini, baguslah mending naik jet kalau naik umum nggak kebayang Bayu ini nakal, kalau ini nakal ya. Saya Hmm. langsung membaca di ininya, di apanya, di X nih. Dia menulis seperti apa lucu, saya bacakan saja. Baguslah, mending naik jet. Kalau naik umum, nggak kebayang bau ketek semerbak, kasihan penumpang lain. Ini ada-ada aja. Ini maksudnya Erina kemarin kan yang itu trending bau ketek Ya, gitu ya, ya. ya, 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 ya. Kemudian ada yang menulis gini, Budi, seolah-olah Budi Ari yang ngomong. Udah lunas ya Pak Mul, makasih penghargaannya begitu. Jadi seolah itu sebagai ganti dari Hmm. penghargaan yang dia terima kemarin. Ada juga yang hamil model si Erina naik KRL sama busway juga banyak. Nggak bau ketek lagi.
pajak rakyat cuma buat bayar pejabat kayak gini, gitu. Jadi maksudnya hanya untuk membayar pejabat yang pengucapannya tanpa nalar. Hmm. Ya ini sama, ada yang mengatakan juga pembodohan rakyat. Dan masih ada lagi nih Pak Budi Ari ya, ada yang berkomentar tentang Anda seperti ini. Emang nggak ada briefing dulu ya sebelum orang ini buka mulut. Nah seharusnya Pak Budi Ari briefing dulu begitu ya, mencari dulu datanya begitu. Ya elah Pak, tinggal terbang. Lu pikir kalau di pesawat 46 kayak di angkot gitu. Hmm. Jadi kalau di angkot kayak di mikrolet gitu kan duduknya 46 begitu ya. Hmm. Ada juga mengatakan gini, tolol padahal di kereta aja ada pin khusus ibu hamil, itu kayaknya lebih kekasihan sama penumpang lainnya deh gitu. Hmm. Miris banget sumpah. Lain kali cari alasan yang pas ya. Cewek-cewek jadi pada ikut malu. Jadi seolah-olah cewek itu manja begitu ya seperti Erina. Sekelas menteri pun sibuk nyebokin, bodoh banget. Ada yang komentar seperti itu. Ya ini apa mau dikata, Pak Budi Arinya seperti itu begitu ya menjawabnya dengan asal-asalan ya. Akhirnya komentar dari netizen pun ya apa ya buruk seperti itu begitu Mas Ya, Hersu. oke. Tapi saya kira ini ya, kalau tadi saya menyinggung bahwa Pak Jokowi itu seolah-olah sekarang nggak sibuk diuruskan, sibuk dengan keluarganya. Tapi sebenarnya Mhm. ternyata diam-diam Pak Jokowi itu juga masih terus cawe-cawe juga ya, kalau kita lihat. Karena hari ini kan Pak Jokowi juga sebenarnya nggak terlalu terkejut juga, tapi sebenarnya juga cukup mengagetkan, bukan mengejutkan, tapi mengagetkan, melantik Menteri Sosial. Padahal kan masa jabatan itu tinggal 1 bulan begitu, dan seharusnya memang ada 2 pejabat yang digantikan, ada Pramono Anung dan Menteri Sosial Tri Risma hari ini. Tapi kan sebenarnya kayak Bu Tri Risma ini sudah ditunjuk Menteri ad interimnya ya Pak Muhadjir Effendi sebagai PMK. Kalau kemudian yang dipilih oleh Saifullah Yusuf itu ini sangat menarik ini Mbak Agi. Kita mau tidak mau pasti ngelihat ini bagian dari masih peta permainan politiknya Pak Jokowi. Kenapa? Karena Saifullah Yusuf ini kan adalah orang yang pertama kali menggelindingkan isu tentang pansus untuk PKB begitu ya Mbak Agi ya. Nah, sementara kemarin itu kemudian KPK itu menggeledah kantor rumah dinas rumah dari Menteri Desa ya ini Abdul Halim Iskandar, ini adalah kakaknya Muhaimin Iskandar. Sementara kemarin itu Muhaimin Iskandar itu sudah disahkan statusnya sebagai SK-nya dari Kementerian Hukum dan HAM sebagai Ketua Umum PKB yang baru, didampingi oleh Ketua Dewan Syuronya yakni Kiai Haji Ma'ruf Amin. Jadi kelihatannya Pak Jokowi meskipun di akhir masa jabatan masih tetap terus ingin bermain ini Mbak Agi. Iya, kalau kita lihat seperti itu ya Mas Hersu, di last minute detik-detik terakhir rupanya rasa kesalnya kepada Cak Imin itu masih apa namanya masih tebal begitu ya sehingga ingin ngerjain begitu. Kalau saya lihat sih demikian ya Mas Hersu, apalagi kita tahu dari Ketua Umum PBNU dan juga dengan jajarannya petingginya di PBNU ketika itu kan diterima juga oleh Pak Jokowi Ya. dan kemudian dan mereka juga merencanakan untuk melakukan muktamar ulang begitu ya. Muktamar apa namanya Mas Hersu? Ulang lah pokoknya ya. Ya. Dan melihatnya sebagai muktamar luar biasa walaupun belakangan kemudian katanya mundur dan menunggu instruksi dari PBNU. Nah, sementara kita lihat saya kok tidak mendengar ya bahwa sudah diterima atau belum tuh Ketua Umum PBNU oleh Pak Prabowo. Ketika itu kan memang Cak Imin menemui Pak Prabowo untuk mengundang muktamar di Bali. Tapi kemudian memang muktamar di Bali itu bersamaan dengan demo besar-besaran yang ada di Jakarta juga begitu sehingga Pak Prabowo hanya mengirimkan apa namanya wakil ke sana dan kemudian juga dari wakil presiden yang justru ke sana begitu. Sebetulnya Pak Jokowi juga diundang tapi sepertinya tidak. Kita sudah tahu dari awal Pak Jokowi tidak akan datang ke sana begitu. Dan apa cukup ramai di sana karena kemudian pecalang di sana juga merasa terganggu begitu pariwisatanya di sana dengan kedatangan apa namanya Banser dan juga Pagar Nusa atau apa kalau tidak salah pencaksilatnya di BNI itu terus kemudian mereka diusir lah begitu disuruh pergi dari sana padahal mereka tadinya mau sampai tanggal 25 atau 26 jadi selama dari tanggal 21 kalau tidak salah. Jadi memang ini tarik menarik kekuatan begitu ya dan seperti kata Mas Hersu sementara dari pihak Pak Jokowi sepertinya mengamini adanya muktamar luar biasa atau muktamar ulang begitu dan juga pemeriksaan terhadap menterinya saya rasa ini juga pasti diketahui dan diberitahukan lebih dulu kepada Pak Jokowi sebagai presiden kalau tidak melangkahi dong ya dan ternyata digeledah rumahnya begitu Halim
Abdul Halim Iskandar yaitu kakak dari Caimin dan sementara dari pihak Pak Prabowo sendiri Menkumham itu kan orang Gerindra begitu Iya, ya. iya, iya. Yang tadinya ada di Balek begitu, orang Gerindra ada di Balek dan kemudian mengesahkan kepengurusan dari Caimin termasuk di dalamnya ada Maruf Amin. Dan ya setelah itu kita lihat saja pergerakan yang ada di Pansus. Ternyata di Pansus kan dahsyat ya Mas Hersu. Iya, iya. Saya ya, cuman kita tidak sempat juga untuk mengkontenkan, tapi saya rasa teman-teman off the record juga ikutilah karena seru gitu. Dan terakhir kemarin memang ada sidak ya, langsung ke Kemenak tanpa ada pemberitahuan sama sekali dan kemudian di situ ditemui jejak-jejak digital, berkas-berkas begitu, pengalihan dari kuota yang memang yang paling banyak dipersoalkan soal itu. Bagaimana 8.400 kuota yang seharusnya untuk haji reguler dialihkan kepada ONH plus begitu atau haji khusus. Nah, ini juga dirjen-dirjen yang sudah dipanggil oleh Pansus itu kalau kita lihat itu mereka loyo tidak bisa menjawab. Dicecer seperti apa mereka hanya mengatakan siapa yang memerintahkan mereka mengatakan ya kami ini kan hanya pelaksana jadi yang memerintahkan yang di atas ya siapa yang di atas sebutkan nama mereka tidak berani sebutkan nama tapi kita tahu kalau yang namanya dirjen bawahannya siapa dirjen bawahan menteri begitu nah menteri bawahan presiden apa iya langsung presiden memerintahkan ini kan kalau menurut saya sejauh ini saya lebih percaya kepada Pak Jokowi. Pak Jokowi tidak mungkin memerintahkan itu orang kepresnya itu dari Pak Jokowi. Kan hasil dari raker yang ada di DPR yang memutuskan bahwa 8% itu untuk haji khusus baru selebihnya adalah semuanya untuk haji reguler. Itu adalah alokasi untuk penambahan jumlah kuota haji yang 20.000 tersebut. Dan itu dibuat dalam bentuk kepres oleh Pak Jokowi. Jadi artinya apa ini sebetulnya Menteri Agama melangkahi ya kepres instruksi dari Pak Jokowi. Dan sekarang dia sudah 2 kali pemanggilan dia mangkir. Dipanggil sebagai saksi begitu. Karena harus diperiksa semua dirjennya sudah. Dan yang paling memalukan pemanggilan yang terakhir, pemanggilan yang pertama dia tidak datang. Pemanggilan yang kedua, kabarnya menurut Marwan Jafar yaitu anggota Pansus diberikan pada hari Senin undangan tersebut supaya hari Selasa bisa datang. Tapi ternyata jawabannya adalah Menteri Agama Yakut Khalil Kaumas itu berada di Samarinda mengikuti MTQ yang saat ini memang sedang berlangsung di sana. Tapi ternyata bocor Mas Hersu surat undangan di dalam intern Kementerian Agama itu sendiri yaitu dari Sekjen kepada menteri dan kepada semuanya yang terkait undangan untuk melakukan rapat intern di Kementerian Agama sendiri pada sore hari Selasa kemarin. Itu bocor ke Pansus dan ternyata Menteri Agama ada di Jakarta. Dia malah mengadakan rapat bersama semua eselon 1 dan juga staf khususnya begitu. Jadi ini sebetulnya ada di Jakarta tapi dia tidak bersedia menghadiri Pansus dan dia membohongi Pansus dengan mengatakan dirinya tidak berada di Jakarta. Ini kan memalukan sekali. Ini tabiat seorang menteri dan menteri agama. Mungkin kalau ini menteri pertanian yang kita akhirnya tahu karakter menteri pertanian yang sekarang sedang bermasalah itu seperti apa begitu ya. Ini menteri agama loh kok bisa melakukan pembohongan seperti itu dan pembohongannya kepada DPR gitu. Nah, ini akhirnya dari Pansus sendiri yang terakhir ini Marwan Jafar mengatakan bahwa kalau mangkir lagi ketiga kalinya maka sesuai dengan undang-undang tentang MPR, DPR, DPD, DP dan DPR yaitu undang-undang MD3 maka panggil ketiga kali dan kalau perlu kita menggunakan polisi untuk memanggil secara paksa. Jadi seru ini minggu-minggu ini harus maraton kita undang karena waktunya semakin mepet karena akan tinggal 3 minggu lagi kita pelantikan. Jadi 3 minggu lagi itu sudah berganti. Jadi sebelum 3 minggu ini harus sudah selesai, sudah ada hasilnya Mas Hersu. Sepertinya ini mengulur-ngulur waktu nih pihak ngulur-ngulur waktu sampai waktu itu selesai begitu. Ya kalau permainan bola dia nendang-nendang bola keluar terus ini. Dan itu bisa di kartu merah itu oleh wasit kalau terjadi semacam itu. Kita tunggu ini seru. Jadi tapi tetap saja ternyata Pak Jokowi sampai menjelang akhir masa jabatannya juga terus melakukan manuver ya yang tadi kita sebut tadi gerakan melantik Saifullah Yusuf menjadi menteri dan kemudian KPK yang tiba-tiba menggeledah rumah dari kakaknya Caimin ya kita nggak bisa melepaskan bahwa itu bukan semata-mata soal hukum gitu pasti itu ada kaitannya dengan masalah politik kan gitu. Ya. Betul sekali dan kemudian kita melihat bagaimana langkah para anggota DPR di dalam pansus tersebut. Semua kalau saya perhatikan dari Koalisi Indonesia Maju yaitu dari Golkar, kemudian
dari Gerindra. Gerindra sendiri, dari PAN, itu semuanya keras Mas Hersu. Mereka Hmm. menginginkan bahwa ini terungkap, betul-betul terungkap, karena memang yang terakhir saja itu ada haji khusus yang membayar itu terbuka, akhirnya terungkap Mas Hersu, itu sebesar 1,1 miliar. Ya, ya, Itu kan ya. luar biasa, haji senilai 1,1 miliar dan kemudian ada juga yang haji baru pemberitahuannya itu berapa hari sebelumnya untuk pelunasan hajinya, begitu haji reguler sehingga mereka tidak memiliki kesempatan karena kan pelunasannya sekian puluh juta begitu. Dan tiba-tiba itu sudah ada berkas begitu sekitar seratusan berkas itu ditemukan yang sudah siap untuk kemudian langsung berangkat begitu. Ya artinya memang ada permainan kalau seandainya tidak ini tidak berangkat maka Nah, siapa yang ini kasihan ini ya. Ya, ada reguler ya, lainnya begitu ya ini kan? satu itu jelas duitnya duit haram, tapi kemudian pertanyaannya juga hajinya bagaimana tuh orang-orang yang menggunakan jalur seperti itu kan gitu ya Mbak ya. Karena dia kan merampas hak orang lain yang sesungguhnya itu kan orang nggak tidak punya duit gitu Betul, ya. Oke, betul. Mbak Agi, ini makin menarik juga dan kelihatan sekali ternyata Pak Jokowi itu sampai akhir masa jabatan masih terus berusaha dan kelihatan sekali bahwa Pak Prabowo dan juga partai-partai koalisi Indonesia Maju mengambil kebijakan yang mulai berbeda dengan Pak Jokowi. Ya, ini nggak bisa dibantah sebenarnya tanpa kita kita nggak boleh disebut adu domba kan kita menanyakan fakta itu saja. Kalau maunya Pak Jokowi pasti mungkin SK Kementerian Kumhamnya itu belum turun tuh, tapi sama menterinya dari Gerindra katanya kalau bisa sehari beres, saya bereskan aja sehari kan begitu kata Pak Supratman waktu itu ya Mbak Agi ya. Iya, satu lagi Mas Hersu, ciri-ciri dari tanda-tanda dari kepecahan ini, ini Perpecahan salah ya, satu bukan kepecahan, dari perpecahan. iya dari kepecahan ini itu adalah tidak ada satupun dari koalisi Indonesia Maju Kim begitu yang membela Fufafa. Mereka diam semuanya ya kan? Ya, ya, Mereka ya, ya. diam, silent. Begitu juga untuk kasus Erina dan Kaisang, mereka memilih untuk setback begitu. Ketika ditanya Yes, wartawan pun mereka no comment begitu. yes. Oke. Kita tunggu saja. Kita pamit dulu ya Mbak Agi. Sampai ketemu lagi insya Allah besok. Saya Subun Arif. Dan saya Egy Beta, terima kasih atas perhatian Anda. Tetap salam 0%. 0% Wassalamualaikum. kata. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katakan no pada Fufu Fafa ya. No.